tentang ramalan dua pujangga tersebut, channel Padepokan Ajar Riyaso dalam hal ini bersikap skeptis sekaligus optimis. Skeptis karena kondisi masyarakat terutama perguruan tinggi, ya, saya akrab dengan dunia perguruan tinggi karena saya dosen sebagai lembaga olah pikir bangsa sedang hanyut dalam arus hegemoni paham neoliberal, arus paham dominan yang memang harus diikuti setiap negara dalam pergaulan internasional. Ya. Apalagi Orde Baru, Pak Harto, dan kemudian Orde sekarang yang meneruskan aja, ya harusnya bersahabat dengan siapa saja ya. Tapi jelas kekuasaan secara paham ideologis yang kemudian juga mempengaruhi aturan-aturan main, aturan-aturan perdagangan, aturan-aturan dan lain-lain lah. Kalau peraturan tentang akademik ilmu pengetahuan ya itu universal. Ya. Tapi kalau kemudian aturan-aturan dalam pergaulan, sebetulnya kan jiwa Barat itu siapa kuat dia menang misalnya. Sudah, yang kalah ya kalah gitu. Jadi miskin, yang kuat ya jadi jaya. Nah, Eropa Barat kuat, jaya bersatu, euronya gitu. Nah, oke lah. Nah Indonesia ya ikut-ikut aja, karena memang itu yang harus diikuti. Masyarakat PT hanyut dalam proses modernisasi dalam mengejar prestasi baik akademis maupun keuntungan ekonomis. Ya, ya naik pangkat, jadi profesor. Ya, jelas, saya juga begitu. Pangkat, pensiun, pensiun yang lebih banyak. Gitu. Tapi kalau tugas saya membayar Pancasila ternyata, wah ini perlu dipikirkan lebih dalam dengan mengabaikan ilmu saya. Ya, ilmu saya juga ilmu saya apa itu dosen ilmu hubungan internasional di Universitas Erlangga. Pensiunan ya sebagai pegawai negeri, tapi untuk pelajaran-pelajaran MKDU itu mata kuliah dasar umum atau di UNED dinamakan PDB namanya, pendidikan dasar bersama. Pancasila, keluarga negara, dan bahasa Indonesia. Dasar karakter kita. Dan dasar yang utama sebenarnya Pancasila, karena harus semua merujuk pada etika-etika dan lain-lain. Norma yang didasari oleh Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Beragama juga harus didasari Pancasila untuk menjadi bangsa Indonesia. Sehingga tahu apa yang diperlukan untuk menjadi bangsa yang rukun. Lain-lain itu ajaran agamanya harus dirujuk untuk mewujudkan rukun dengan agama lain. Nah itu sudah piagam Medina sudah dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW untuk teman-teman saudara yang menganut agama Islam atau memeluk agama Islam. Misalnya jangan jadi teroris, para apa itu fundamentalis politik, skeptis. Kemudian optimis saya.
karena kecerdasan kolektif bangsa Indonesia dari pengalaman masa lalu yang telah dilakoni, ini bahasa Jawa, dengan kemampuan nenek moyang yang ketika itu masih bernama Nusantara. Mereka mampu membangun keajaiban dunia dengan candi-candi model Borobudur, itu candi Buddha, dan model Prambanan, candi Hindu. Ya kita itu agamanya satu-satu itu. Buddha itu ya Sriwijaya. Orang-orang Jepang, Cina ketika itu belajar Buddha di Sriwijaya. Terus kemudian dari Hindu, ya. Hindu ini sekarang di Bali, ya, dilestarikan di Bali. Bali ya Hindu Bali. India, India. Jadi India, Hindu, agamanya Hindu ya. Tapi Buddha itu juga dari India. Itu bagian utara sih. Pemeluknya malah justru di utara. Gitu. Cina, Vietnam, itu Buddha juga. Ya, Asia Tenggara, ya Burma yang itu ya. Burma itu menghasilkan apa itu pengungsi-pengungsi sekarang Islam, yang Islam Burma itu. Kemudian dan lain-lain, Laos, Thailand, itu Buddha juga. Oleh sebab itu, sekarang kita tinggal meningkatkan daya ingat kita, eling, pada nilai budaya sendiri dan waspada, eling lan waspodo terhadap nilai-nilai budaya. Sehingga caranya eling dan waspada ya di Pancasila harusnya dibahas. Nah, ini saya juga membahas ya, apa yang harus diingat. Sebenarnya tadi, gotong royong tadi, ini tinggal itu aja. Karena itu tadi yang sebandingkan individualis sama rasa sama rata di negara komunis, Swadesi di India, dan di pidato Bung Karno itu gotong royong. Itu yang harus dimaknai untuk membangun bangsa yang rukun dan lain-lain untuk menangani kesenjangan. Eling lan waspodo. Nah, bangsa cerdas, ini saya sebagai penstudi hubungan internasional menemukan, tentunya membaca dari buku-buku orang Barat juga, 3 bangsa kepulauan cerdas. Nah, ini karena teorinya. Jadi mobilitas manusia yang menyeberangi lautan itu menjadi manusia itu pemberani, kemudian juga berkembang menjadi cerdas, yang menyeberang lautan, kemudian sampai ke pulau yang tentunya melalui laut yang ketika itu ya, ketika zaman awal nenek moyang, tentunya masih rakit-rakit gitu ya, dan berhasil survive. Jadi kalau orang Jawa otot kawat balu besi. Jadi nenek moyang kita itu cerdas, kuat, pandai. Karena dari Malaysia atau dari Melanesia sana mungkin yang dari saudara kita yang Papua kan itu hitam dan keriting. Tapi yang di Sumatera, Jawa, Kalimantan itu dari ya Malaya, daratan Asia daratan. Nah, kan hampir sama itu orang
Thailand, orang Burma, Malaysia, sama. Sepak bola itu nggak bisa di Melayu. Itu menyeberangi Laut Tiongkok Selatan, sampai ke Jawa, sampai yang selamat dan survive karena memang pulau-pulau itu juga masih buas ya, harus ditaklukkan dan akhirnya berhasil nenek moyang kita ya mendirikan kerajaan-kerajaan itu sebenarnya kan survivalnya manusia yang kemudian menjadi bangsa yang linuih ya dari misalnya ya dari yang daratan yang enggak, enggak mobile ya. Kalau Jepang tentunya dari daratan Tiongkok dan Inggris itu dari daratan Eropa ya orang bule juga. Kalau Jepang ya orang sipit juga, orang Tiongkok. Indonesia orang Melayu di barat Walasi, Walasia, dekat peneliti. Dan di timurnya itu mulai keriting. Dari Sulawesi ke timur itu Sulawesi masih lurus-lurus saja. Tapi akhirnya ke timur mulai keriting. Papua ya. Oke. Jadi ini manusia-manusia cerdas. Kecerdasan Inggris namanya invention. Justru bisa kolaborasi antara penemu-penemu setelah zaman reformasi apa itu dari zaman kegelapan ke zaman pencerahan itu kan apa orang Eropa itu masing-masing secara individu kerja keras, spirit yang tadi individualisme. Jadi individualisme ini serangkaian dengan kapitalisme, dengan itu semua hasil-hasil ilmiah sebenarnya, demokrasi dan lain-lain. Ilmiah memang. Individualisme sebetulnya mendasari orang Eropa, agama Kristen, itu menurut pidatonya Profesor Henry Subiakto ya, dari beliau ahli komunikasi. Jadi ilmu pengetahuan Copernicus kan menemukan bumi itu bulat, macam-macam itu ya. Karena surya. Berarti mesin cetak inilah sebenarnya yang membuat orang Eropa menjadi individualis. Karena yang semula ke gereja dengan yang serius tentunya mendengarkan khotbah yang berdasarkan bacaan kitab Injil. Islam Al-Quran yang dulu ditulis tangan. Ya, jumlahnya ya terbatas. Individu-individu itu harus ke gereja dan mendengarkan khotbah itu. Nah, mesin cetak ditemukan akhirnya Injil bisa dicetak banyak sehingga orang individual bisa membaca di rumah dan itu menyebabkan Vatikan itu cuma menjadi kemudian ada Protestan gitu ya, punya gereja sendiri-sendiri di desa dan lain-lain itu karena bisa memiliki kitab suci sendiri individualis dan itu kemudian Protestan Weber yang Protestan itu yang lebih dinamis
yang membuat maju Eropa itu Protestan, spirit Protestan atau etika Protestan menjadi spirit kapitalisme. Walaupun orang Katolik akhirnya juga ikut Protestan dalam arti rekonsiliasi ya. Dulu dianggap orang Katolik itu nggak dinamis, orang Katolik itu apa gitu. Emil Durkheim sebetulnya yang meneliti orang Protestan itu juga banyak yang bunuh diri, suicide. Oke, jadi orang Inggris yang individualis dan pelopornya revolusi industri, ya, penemu, menguasai dunia. Dan itulah sebetulnya fakta Britannica. Fakta Britannica Inggris yang kuat. Sebelum Britannica ya Romana, tapi ya sudah 1000 tahun yang lalu Roma. Ya Roma zaman kegelapan itu kan kegelapan ilmu pengetahuan kan. Jadi ilmu pengetahuan itu pertanyaan tentang alam ini yang jawab gereja. Bahkan sebelumnya bukan gereja, tapi dewa-dewa, dewa hujan, dewa gunung meletus. Dan yang eksekusi yang dianggap salah oleh gereja itu kaisar. Ya, itu kemudian reformasi menjadi Roma, akhirnya bubar juga kan. Bubar Roma menjadi negara-negara kecil, ya sekarang menjadi Eropa itu. Negara Itali, negara Spanyol, dan lain-lain. Itu sebenarnya pecahan Eropa yang pecahan Romawi. Dan setelah Romawi, masuk Kristen. Dulu Romawi ya penyembah dewa juga, tapi kan akhirnya Kristen berkembang, Kaisar masuk masuk Kristen, Kaisar sebelahnya Kaisar ada Vatikan, undang-undang berdasarkan kitab Injil, Kaisar yang menghukum kalau salah. Makanya Galileo Galilei yang menemukan tata surya itu dianggap melanggar hukum, akhirnya dihukum mati, diancam hukum mati, tadi hukum mati apa. Ya itu individualisme. Nah kalau Jepang itu sebenarnya sebagai bangsa peniru, peniru seawal peniru Cina berawalnya, dan menirunya itu sebenarnya ingin kuat ya, agar tidak dikuasai bangsa Cina terutama di Cina. Akhirnya meniru dan kemudian memodifikasi Jepang. Jepang itu kungfu Cina itu akhirnya juga dengan kreatif menjadi kemudian menjadi Bushido, menjadi apa Bushido ini apa judo, jiu-jitsu, karate itu kan justru ini yang di, di Olimpiade. Padahal itu adalah modifikasi kungfu dari Cina dan lain-lain ya. Orang Jepang peniru. Ketika Jepang orang Eropa maju dengan ilmu pengetahuan, Jepang juga menyediakan ini tempat karena Jepang takut kristenisasi ketika itu ya. Ketika orang Portugis datang pertama kali diterima, ternyata membawa agama Kristen yang mengganggu Shinto. Akhirnya orang Jepang yang terlanjur jadi Kristen dibunuh. Dan orang Barat nggak boleh masuk Jepang sembarangan dan disiapkan Pulau Desima. Itu sejak tahun
abad ke-16 itu, Hideyoshi Tokugawa itu menutup. Artinya kalau berhubungan Jepang, orang Barat harus di Pulau Desima dan membawa buku-buku. Jadi Jepang belajar dari orang Barat di situ. Akhirnya lahirlah katakana dan hiragana itu, huruf Jepang yang hiragana itu untuk menulis ilmu pengetahuan dari Barat tadi. Tulisan yang dipakai untuk menulis pengetahuan modern. Katakana itu tulisan untuk bahasa Jepang. Itu meniru, modifikasi, meniru. Nah, Indonesia, kalau menurut sejarah nenek moyang kita, itu saya kira synchronize, meramu, mana yang cocok dan lain-lain. Borobudur, Prambanan, itu teknologi apa dan bagaimana cara membangunnya. Saya kira di dunia tidak ada Borobudur. Seperti Borobudur itu khas Indonesia. Bagaimana menumpuk batu dan lain-lain. Teknologi yang mungkin belajar dari bangsa lain. Dari Mesir, yang piramid itu, tumpuan-tumpuan batu, atau yang lain akhirnya menjadi Borobudur, jadi Prambanan. Ya, dan itu kecerdasan. Jadi tiga bangsa cerdas ini. Justru yang Inggris dan Jepang itu yang menikmati modernisasi sekarang. Nah, Indonesia sudah menjadi negara modern. Jadi dunia sudah penemuan-penemuan dan kita juga punya gitu ya. Tapi kan bagaimana hidup bersama di dunia sekarang itu sejak awal paling terutama pada ketika dijajah dulu Bung Karno dan Bung Hatta itu kan merenungnya itu dengan modern. Dia kan Bung Karno sekolah di ITB itu juga membaca buku-buku tentang masyarakat. Ya. Bung Hatta juga akhirnya juga ini yang melandasi apa itu menjadi politikus, jadi pemikir negara gitu ya. Itu mereka para pejuang-pejuang kemerdekaan ini atas nama bangsa Indonesia membangun suatu pemikiran. Pancasila itu bagian dari hasil sinkretize dan tidak sembarangan. Makanya Pancasila saya kira itu ilmiah, nanti ada yang mengapa ilmiah Pancasila itu dari Profesor Taufik Abdullah. Oke, nah ini jurusan unsur budaya utama Jepang, Shinto, Kristen, Indonesia, unsur budaya utama India, Melayu, Hindu, Islam, Nusantara. Ini Buddha, Shinto, Yamato, Kristen, Anglikan, Anglo-Saxon. Jadi Kristennya Inggris satu agama Kristen. Kalau Jepang itu satu, Shinto, sebenarnya Konfusianisme, Buddhisme dan lain itu di Jepang disintokan. Kemudian Indonesia memang Islam sekarang. Islam tapi kan budaya India, Melayu masih atau mempengaruhinya keislaman itu. Ya pesantren, pakai sarung, macam-macam kan nggak ada di Arab sana. Ya banyak itu mewarna Islam Nusantara.
Jawa, bahasa, dan buku Yamato, nilai budaya Nusantara, nilai budaya Yamato, dan nilai budaya Anglo-Saxon. Tiga bangsa cerdas, dan Indonesia justru Bushido-nya Jepang itu, dan kemudian juga kalau orang Barat itu semangat the survival of the fittest, siapa kuat dia menang. Jadi teori yang dilahirkan oleh teori filsafat kontemporer ya, itu sebenarnya kritik orang Barat terhadap dirinya sendiri. Artinya Marx itu mengkritik Barat dan ingin revolusi tadi, revolusi menjadi komunis tadi. Tapi Barat yang non komunis itu menghasilkan kritik diri sendiri. Jadi, ya tetap beragama, jangan sampai ada agama, ada fungsinya dalam hidup. Dan mengapa kok jadi kesenjangan? Nah, dimasukkan dalam ilmu pengetahuan tentang perburuan, tentang penggajian, dan lain-lain itu agar terjadi keadilan dan sosial. Itulah Amerika, Eropa Barat, dan lain-lain itu kan yang dulu diincar oleh komunis Uni Soviet, dan kemudian juga di Indonesia dan partai-partai komunis itu mengincar untuk direvolusi, dirubah menjadi komunis. Tapi menjadi kuat dengan kontemporer artinya sebenarnya juga rasional juga, pakai yang rasional, tapi bagaimana orang Barat, Inggris, Jepang, Inggris, Jerman, Spanyol itu kan beda-beda juga. Itu hermeneutik dan lain-lain. Mendasari mereka walaupun hampir sama. Agama Kristen itu memberi basic yang sama di Eropa. Kalau di Indonesia itu justru baru menjadi pikiran Bung Karno dan lain-lain ya setelah selesai proses-proses imigrasi perpindahan penduduk ya bineka dan lain-lain, terus berpikir tentang negara yang negara harus adil dan lain-lain, itu kan kemudian Bung Karno masuk, akhirnya juga Pancasila terpikirkan untuk dasar negara untuk bangsa yang terdiri dari banyak suku dan lain-lain, itu dipelajari oleh para founding father.